Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Natal. Selamat Pesta Natal, Tuhan beserta kita. Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Yohanes, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Saudari dan saudara yang terkasih, prolog Santo Yohanes memiliki tempat khusus dalam teologi Katolik dan selama berabad-abad dibacakan di akhir misa sebagai rangkuman seluruh karya penebusan. Prolog ini dimulai dengan penciptaan Allah melalui firman dan diakhiri dengan penyelesaian tujuan penciptaan melalui kasih karunia dan kebenaran Yesus Kristus. Di tengahnya terdapat inkarnasi yang memungkinkan dan mengundang mereka yang menerima Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Kisah Injil Markus yang kita ketahui dimulai pada baptisan Yesus dan suara dari surga yang menyatakan bahwa ia adalah anak Allah. Sedangkan dalam Injil Matius dan Injil Lukas menambahkan kisah masa kanak-kanak untuk menunjukkan bahwa Yesus memiliki dan mewujudkan sifat-sifat ilahi ini sejak lahir. Yohanes melangkah lebih jauh dari ini untuk merenungkan peran utama dalam penciptaan dan penggenapannya, yaitu firman yang telah menjadi daging. Mungkin seruan yang paling menggembirakan dari semuanya adalah kita telah melihat kemuliaannya. Karena kemuliaan memang hanya milik Allah semata. Pernyataan ini mengandung paradoks bahwa Kristus sebagai manusia membuat kemuliaan ilahi ini tampak dan bahwa itu adalah kemuliaannya sendiri yang disaksikan oleh para pengikut di antara siapa dia hidup dan bergerak. Ibu, bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita menghidupkan kembali peristiwa yang terjadi 2000-an tahun yang lalu, ketika Allah menjadi manusia di dalam diri seorang kanak-kanak Yesus. Melalui perayaan Ekaristi, kita saling menukar hadiah. Setelah menerima hadiah Allah sendiri dalam diri putranya, kita pun akan memberikan hadiah kepada Allah dan satu sama lain. Dalam liturgi sabda, Allah memberikan sabdanya sebagai hadiah kepada kita, dan sebagai balasannya kita memberikan kepada dia perhatian dan ketaatan untuk melaksanakan sabda itu. Inilah hakikat dari perayaan Natal. Di satu pihak Allah memberi dan kita menerima. Di pihak lain kita juga harus memberi dan kita menerima. Di pihak lain kita juga harus memberi dan menerima. Dewasa ini banyak orang yang mengambil keuntungan dari perayaan Natal untuk tujuan-tujuan bukan rohani. Makna Natal kelihatannya tergeser. Namun mungkin baik kita ingat lagi akan pesan-pesan Natal. Jangan lupa bahwa Yesus adalah pusat perayaan Natal dan bukannya hal-hal lain. Jangan lupa menyiapkan jiwa kita secara baik untuk perayaan Natal dan bukannya menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna. Janganlah memberikan sesuatu sebagai hadiah dari kelebihan, melainkan berikanlah sesuatu sampai Anda sendiri merasa sakit. Janganlah abaikan orang-orang miskin dan bagikanlah rejeki dengan mereka yang berkekurangan. Berikanlah hati kita kepada kanak-kanak Yesus dan biarkanlah ia menjadi raja di dalamnya. Ibu, bapak, saudari dan saudara yang terkasih, karena itu Natal merupakan satu peristiwa
rasa setia kawan Allah dengan manusia, atau satu peristiwa penyesuaian diri Allah dengan situasi hidup manusia. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Pesta Natal harus dilihat sebagai satu peristiwa kenangan akan Allah yang berfirman dalam bentuk manusia. Firman itulah Yesus Kristus sebagai pengejawantahan kasih Allah akan manusia. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kelahiran Putra Allah menjadi jelas bagi kita bahwa Allah tidak pernah gagal dalam rencananya menyelamatkan manusia, sekalipun ada penolakan dari pihak manusia itu sendiri. Ada Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Maka dengan melibatkan diri dalam hidup, Allah telah membuat kita mampu memandang kemuliaannya sebagai penyelamat dan Tuhan. Selamat Pesta Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.